syukur kita sama-sama kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan subuh ini kita bisa melaksanakan, diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah. Semoga apa yang kita laksanakan senantiasa ada dalam rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku jamaah subuh yang Allah muliakan, kita sekarang akan melanjutkan bacaan daripada kitab Hidayatul Hidayah. Insyaallah sekarang kita akan baca Al-Qismul Awal fi Ta'at. Sudah masuk kepada pembagian atau tentang bagian yang pertama, ta'ati, di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita beberapa pertemuan kita masih membaca tentang muqaddimah atau pendahuluan. Kita sekarang masuk ke bab atau bagian daripada ta'at di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif wal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi umumihim fi daril amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awwali, adapun bagian yang pertama, ta'ati, itu tetap di dalam menjelaskan tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam, ketahuilah, anna awamirullahi, sesungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, faraidun, ada yang disebut golongan fardu, wan nawafilun, dan golongan sunnah. Fal fardu, maka adapun fardu, Rasul mali, itu adalah pokok harta. Wa huwa, adapun ya Rasul mali, aslu tijarati, itu adalah modal usaha. Wabihi, dan dengan fardu tersebut, tahsulu, bakal menghasilkan an-najata, kepada keselamatan. Wan naflu, dan adapun sunnah, wa adapun ya sunnah, ar-ribhu, itu adalah bati. Wabihi, dengan sunnah tersebut, al-fauju, bisa meraih, bisa memperoleh, bidarajati, dengan derajat kemuliaan. Qala, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, berfirman dalam hadis qudsi Allah tabaraka, undang-undang keberkahan,
wa ta'ala dan maha tinggi Allah, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli ada'i ma iftaradtu alaihim. Ma taqarraba, tidaklah mendekatkan diri, ilayya kepadaku, siapa? Al mutaqarribuna, orang-orang yang mendekatkan diri, bimithli ada'i ma, dengan seumpama melaksanakan sesuatu atau pekerjaan ibadah, iftaradu yang telah aku fardukan alaihim kepada mereka. Wala yazalu, dan tidak ada henti-hentinya al abdu seorang hamba, yataqarrabu mendekatkan diri ya seorang hamba, ilayya kepadaku, bin nawafil dengan hal-hal yang sunnah, dengan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah, hatta uhibbuhu, sehingga aku mencintainya. Faida ahbabtuhu, maka apabila mana aku mencintainya, kuntu, aku ada, sam'ahu, pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, alladzi yasma'u, yang mana mendengar seorang abdi bihi, dengan itu perkara, wa basarahu, dan penglihatannya, alladzi yabsuru bihi, yang mana si abdi melihat dengan itu perkara, wa lisanahu, dan lisannya, alladzi yantiqu bihi, yang mana si abdi berkata dengan itu perkara, wa yadahu, dan tangannya, allati yabsutu biha, yang membeberkan atau menggerakkan si abdi dengan itu tangannya, wa rijlahu, dan kakinya, allati yamshi biha, yang mana si abdi berjalan dengan itu kaki. Nah, ini di sini kita sama-sama akan membacakan bacaan selanjutnya. Sekarang masuk ke qismul awal fit ta'at, yaitu al-qismu itu bagian, al-qismul awal bagian awal dari bagian dua makna takwa, yaitu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Fit ta'ati, di dalamnya akan menjelaskan tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lam, ketahuilah, ini fi'il amar, tujuannya atau suruhannya kepada muhatab, kepada orang yang kedua, baik muayyan atau ghair muayyan, yang ditentukan apa tidak, menyuruhnya terhadap umum. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu faraidun wa nawafilun, terbagi kepada dua. Ada yang disebut golongan fardu, ada yang disebut golongan sunnah, ya. Nanti posisi fardu adalah kewajiban, ya. Makanya tidak sah kita bertaqarrub kepada Allah, la yasihu at-taqarrub bin nawafil, kalau menurut kaidah fikih itu
la yasiru at-taqarrub bin nawafil idza dara al-faraid. Tidak sah kita beribadah atau mengerjakan kebaikan, beribadah kepada Allah dengan hal yang sunnah apabila mana sunnah ini menjadi permasalahan kepada fardu. Jadi tidak sah. Seperti kita misalkan contohnya sholat ini zakat ini wajib, zakat ini wajib. Nah, zakat misalkan wajib. Terus kita ada hal yang bisa mengganggu, misalkan saya mau sedekah dulu nih. Ini akan mengganggu apabila mau disedekahkan nih. Yang wajib ini jadi kurang zakatnya. Nah, berarti tidak sah ini zakatnya, ini tidak sah. Seperti gini contohnya, kita punya hutang. Kita punya hutang 100.000. Tapi berhubung kita itu orang baik, sebenarnya uang itu cuma 100.000 untuk bayar hutang. Tapi ada orang yang minta-minta, kita kasih 50.000 sama orang yang minta-minta. Sementara 100.000 ini nih jadi kurang untuk bayar hutang. Tidak sah itu. Jadi kerjaannya itu mubazir ya. Seperti kita sholat misalkan. Sholat wajib, sholat fardu itu, sholat yang 5 waktu itu wajib. Terus ada hal-hal yang bisa mengganggu atau misalkan menjadi terganggu kewajiban jadi enggak, gara-gara misalkan gara-gara anak-anak, karena anak-anak biarinlah enggak sholat, saya ngurus anak-anak aja. Seperti tidak jadi, ibadahnya itu tidak jadi, yang sunnah itu tidak dapat pahala bahkan dosa karena mengganggu kepada kefarduan. Ini posisinya fardu, jadi fardu ini wajib, tidak bisa digantikan dengan yang lain, apalagi disebut fardu ain. Maka dalam kaidah fikih apa tadi? Jadi tidak bisa mengerjakan sunnah apabila mana tidak al-faraid. Nah, pekerjaan Allah itu apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. Ada yang disebut golongan fardu, ada yang disebut sunnah. Kalau fardu itu sebagaimana kita definisinya yang kita ketahui yaitu bila mana dikerjakan dapat pahala, apabila mana ditinggal dapat siksa. Nah, apabila mana sunnah yaitu bila mana dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, disebut sunnah. Kalau bahasa ininya fardu itu yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sunnah yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bahasa Arabnya. Nah, fal fardu maka ada posisi yang wajib yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu adalah aslu tijarah rasul mali, merupakan modal pokok harta. Aslul mali itu pokok harta. Jadi pokok harta itu mesti ada. Namanya pokok harta. Artinya harus ada. Pokok harta. Wa huwa aslu tijarati. Jadi ibaratkan bagaikan modal perniagaan, modal usaha. Berarti salah satu adalah syarat kalau dalam usaha itu harus ada modal. Kemudian kalau kita dagang tidak ada modal, ya modal dengkul namanya. Modal dengkul artinya tidak akan jalan. Ya, modal dengkul paling kita kerja, gitu ya, nggak pakai modal. Nah, ini posisinya fardu ini adalah modal usaha. Jadi mau tidak mau kita harus punya, harus kita miliki. Wahi dengan sebab itu fardu tahsilun najah,
bisa menghasilkan keselamatan. Jadi seseorang apabila mana punya modal saja, punya pokok harta, insya Allah dia akan selamat. Seperti ada kisah seorang Badawi, ya Badawi itu adalah seorang Arab kampung yang datang kepada baginda Rasul. Jadi menanyakannya itu apa yang diwajibkan ya Rasulullah, yang diwajibkan itu, ya nanya-nanya yang wajib aja, seperti sholat, ya puasa, ya saya tidak akan melebihkan itu, saya akan mengerjakan itu aja. Ada kata baginda Rasul itu adalah benar dicap bahwa dia adalah ahli surga. Jadi kerjanya itu hanya sholat yang fardunya aja, puasa yang wajibnya aja, zakat, pokoknya yang wajib-wajibnya aja lah. Ya. Seperti itu ya, wajib. Tentunya wajib ini berarti menyeluruh, baik wajib pekerjaan atau wajib akhlak, wajib hati termasuk. Nah, itu saja disebutnya fardu. Nah, dengan demikian tahsulun aja seseorang akan mendapatkan keselamatan apabila melaksanakan kewajiban, kefarduan, atau misalnya seseorang akan hidupnya akan aman apabila mana sudah cukup hartanya untuk modal, ya baik modal usaha atau modal hidup, udah aman nih, untuk modal udah aman, nah itu akan selamat. Kalau orang melaksanakan kewajiban aja di dunia, insya Allah akan selamat. Kemudian warna lu adapun posisi sunnah, huwa ar-ribhu, itu merupakan batik, keuntungan. Di saat seseorang mengerjakan sunnah, seperti udah sholat ini, kita aura dulu daripada aku buka HP nggak jelas, daripada aku ngobrol nggak jelas, aku tidak istighfar dulu. Lagi kalau sudah sholat, karena sholat itu adalah anugerah Allah. Ya. Allah berikan kita tidak ada kemampuan untuk melaksanakan sholat, apalagi sholat subuh. Kadang-kadang sholat subuh itu kesiangan, ya, karena tidurnya kemalaman. Kita itu tidak bisa melaksanakan ibadah kecuali atas anugerah Allah. Maka ya Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan kelemahan diri kita, dengan kelemahan kita, dengan banyak dosa kita diberikan kemampuan. Ya Allah, terima kasih ya Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun. Astagfirullah. Nah, itu hal-hal yang sunnah, seperti itu. Kemudian atau berlanjut dengan sholat sunnah. Tapi kalau sudah sholat subuh ini jangan jangan terlalu semangat. Sudah sholat subuh terus melaksanakan sunat subuh ba'diyah, jangan, itu nggak boleh. Terus sudah lagi terus sholat Allahu Akbar, sholat sunat lagi, nggak boleh. Disebutnya makruh tahrim, tidak boleh. Makruh mendekati haram, bukan itu, tidak boleh. Jadi ada ketentuannya. Lagi semangat ini ibadah nih, udah sholat subuh, orang pulang saya sholat lagi, boleh. Saking semangatnya, emang kita apresiasi semangatnya, tapi ya semangatnya kelebihan gitu. Karena jadi dalam Islam ini tidak ada kebaikan tidak ada berlebihan dalam ibadah, dan tidak ada ibadah dalam berlebihan. Dalam ibadah seperti itu. Jadi harus sesuai dengan ketentuan. Nah, warna warnibu ini hal yang sunnah itu adalah merupakan batik, keuntungan yang Allah sediakan. Wabihi al-fawd bid darajat,
seseorang dengan melaksanakan sunnah tersebut, maka al-fawz bidarajat akan memperoleh derajat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita memperbanyak sunnah, semakin Allah akan berikan derajat tingkatan derajat. Semakin banyak, terus Allah semakin tingkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu tabaraka ta'ala, Allah berfirman, ini dalam hadis qudsi namanya ya. Kalau ada firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran disebutnya hadis qudsi. Hadis itu adalah perkataan, al-qudsi itu yang dibersihkan, artinya firman Allah. Allah bersabda, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai ma iftaradu alaihim. Ma taqarraba, tidaklah mendekatkan diri, melaksanakan ibadah ilayya kepadaku, kata Allah. Al mutaqarribun, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang mendekatkan diri, bimisli adai ma iftaradu alaihim, dengan perumpamaan melaksanakan kewajiban yang telah aku wajibkan, yang telah aku fardukan kepada mereka. Jadi derajatnya wajib ini adalah tidak ada yang bisa mengalahkan. Pahalanya itu tidak ada yang bisa mengalahkan pekerjaan wajib. Makanya di saat kita mengerjakan kewajiban, jangan masih tertarik dengan hal yang sunnah. Ada orang mau tarawih, jadi sholat maghrib isya-nya santai aja, pas tarawihnya dia tarawihnya. Jadi yang dikejarnya tarawihnya. Atau misalkan Jumatnya, sholat Jumat agak-agak jarang, tapi pas Idul Fitri khususnya sampai nangis-nangis dia sholat Idul Fitri, padahal sunnah itu ya. Sholat Idul Fitri karena mungkin sudah puasa, nengok puasa orang lain sampai nangis-nangis, padahal itu sholat sunnah ya, tidak bisa mengalahkan fardu ya. Makanya agak-agak kita itu kadang-kadang agak-agak janggal gitu ya, janggal di saat sholat fardu semangatnya kurang, sholat yang sunnah padahal pahalanya itu di bawah kefarduan, tapi ya sampai berlebihan ya, artinya bukan jelek, tapi ya seperti itu. Nah, jadi derajat fardu itu di sisi Allah tidak ada bisa yang mengalahkan. Kemudian wala yazalu, dan tidak ada henti-hentinya al-abdu, seorang abdu, yataqarrabu ilayya bin nawafil, dia beribadah mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, bin nawafil, dengan hal-hal yang sunnah. Terus dia berusaha melaksanakan pekerjaan yang sunnah, beribadah dengan ibadah yang tidak diwajibkan oleh Allah, baca Quran, zikir, ya sholat sunnah dia kerjakan, qiyamul lail dia usahakan, walaupun antuk dipaksakan ya. Maka hatta uhibu, sehingga dengan dia melaksanakan sholat sunnah tersebut itu, hatta uhibu, sehingga aku mencintainya. Jadi posisi sunnah ini untuk meraih kecintaan Allah kepada kita. Karena kita terus mengerjakan hal yang sunnah, maka hatta ibu, sehingga Allah mencintai. Karena otomatis
Ya. Kita mengerjakan yang sunnah itu berarti kebaikan kita meningkat. Seperti kita contohnya ini, kita belanja misalkan beli bubur lah, bubur harga bubur itu 12.000, saya rasakan itu bubur itu. Tapi orang itu duitnya 20.000, mau dikembalikan gak usah Pak katanya. Nah, jadi kita itu ada rasa-rasa bahagia, ya. Mendorong, karena disebut kalau di manusia itu al-insan abdul ihsan. Manusia itu adalah hambanya orang yang berbuat baik. Setelah seseorang berbuat baik kepada kita, otomatis kita hati ini akan tergugah, akan ingin membalas kebaikan tersebut, bahagia. Otomatis kebahagiaan itu akan menimbulkan cinta. Nah di sini juga Allah ibaratkan, bila mana seseorang mengerjakan sunnah, maka hatta ibu kata Allah, sehingga aku mencintainya. Begitu seorang hamba terus berusaha melaksanakan sunnah, maka Allah mencintainya. Faida ahbabtuhu, apabila sudah sampai derajat aku mencintai seorang hamba tersebut, ya, karena dengan melaksanakan sunnah, banyak melaksanakan sunnah, tahajudnya, baca Qurannya, pokoknya berusaha sekuat mungkin, baik kepada orang lain, baik berinfaknya dan segalanya yang kerjakan, ya. Nah, maka Allah kata Allah, aku mencintainya. Maka faida ahbabdu, apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bi, maka aku ada di dalam pendengarannya, aku ada di pendengarannya apa yang dia dengar. Jadi pendengarannya itu adalah menjadi pendengaran Allah. Artinya pendengaran dia itu tidak mau mendengar kecuali adalah hal-hal yang baik. Nggak tahu, pokoknya hasrat hatinya seperti itu. Orang di saat mendengar ada kata-kata yang kurang baik, hati ini langsung protes. Mendengar hal yang dilarang oleh Allah, bercerita tidak baik, langsung hatinya protes. Pokoknya pendengarannya sudah pendengaran Allah. Artinya dia tidak mau mendengar kecuali pendengaran yang positif. Wa basaruhu alladzi yabsuru bihi, dan aku adalah merupakan penglihatannya yang dia lihat. Penglihatan yang sama adalah penglihatan yang betul-betul penglihatan yang ada dalam ridha Allah. Di saat ada perempuan lewat, langsung merem. Bukan ngotot. Itu kalau sudah ada ada kerinduan atau udah ada hatinya itu ada hidayah dari Allah, taufik dari Allah, ada penjagaan Allah, begitu melihat langsung merem. Karena seseorang itu apabila menjaga matanya satu kali aja dari hal yang haram, maka Allah akan simpan hikmah di hatinya. Karena pandangannya dasar. Kita itu melihat itu dari mata itu langsung diserap ke hati. Nanti hati yang berkembang. Kita melihat, kita misalkan kita mau punya motor, karena kita nengok motor terus, motor orang gaya, terus bergoyang di hatinya. Mau motor yang kayak gitu. Wah, terus berkembang dari pandangannya. Jadi pandangannya memang dasar. Pandangan. Ya, tapi kalau orang sudah Allah mencintainya, akan dijaga matanya dari hal-hal yang tidak baik. Jadi selalu pandangannya positif terus. Kemudian walisanahu alladzi yantiqu bihi, dan
lisannya yang dia ucapkan. Jadi ucapannya itu adalah terjaga. Ya, kalau kita kan asal orang enak aja, asal kita kita bahagia dengan kita mendapatkan kemuliaan, kita ngomong mana-mana. Ya. Kalau dia belum sampai ke sana. Tetapi kalau udah yang sampai ke sana, ngomongnya itu diatur. Ya. Ngomongnya itu tidak sembarang ngomong, kecuali omongan yang membahagiakan orang, omongan yang positif. Itu terus nggak sambil semuanya bahkan wayadaihi alladhi yabsutu biha, tangannya, ya, warijlahu alladhi yamshi biha, kakinya pun demikian. Apa yang dia langkahkan semuanya adalah kebaikan terus menerus. Langkahnya adalah langkah yang ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dia langkahkan adalah langkahnya Allah Subhanahu wa taala, artinya langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah merupakan derajat iman yang kuat, ya. Sampaikan bila mana seorang tersebut sudah betul-betul takarrub kepada Allah, melaksanakan kewajiban, kemudian sunnahnya ditambah, dikuatkan, maka dari asalnya derajat iman menjadi derajat ihsan. Dia akan Allah bukakan hatinya, ya. Ibadahnya itu bukan sekedar dia merasa kewajiban. Kan kalau wajib kita otomatis karena kita takut kalau tidak melaksanakan kewajiban, kita takut dengan neraka, takut dengan sisa. Kalau kita melaksanakan sunnah berarti kan lain urusannya. Kita ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian otomatis orang itu di hatinya sudah Allah titipkan, Allah bukakan derajat, bukan derajat iman lagi, udah nyampe kepada derajat ihsan. Ihsan kalau dalam ibadah itu dalam hadis dikatakan nama disebut ihsan itu anta budallah ka'annaka. Jadi ibadahnya itu seakan-akan dia melihat Allah. Dengan penglihatan batinnya, Allah selalu ada dalam penglihatannya, kemana-mana hatinya dekat dengan Allah. Dalam ibadah itu dia betul-betul kalau mengucapkan iya karena abu dua iya karena selain itu seakan-akan ya Allah, iya hanya kepada Engkau ya Allah. Seakan-akan Allah itu berhadapan, seakan Allah itu kita lihat betul. Iya hanya kepada Engkau ya Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau ya Allah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Karena tidak ada yang disembah, tidak ada yang memberikan pertolongan kecuali Engkau ya Allah. Seakan-akan kita melihat Allah. Itu sudah derajat Islam. Jadi Allah seorang ibadahnya terus ditingkatkan, Allah akan berikan derajat ihsan dalam setiap kegiatannya. Makanya kalau sudah orang mendapatkan derajat ihsan, dia akan terus berbuat kebaikan. Di samping beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kepada makhluk Allah, ya. Kepada makhluk Allah, bagaimana akhlak kepada sesama manusia, bahkan kepada luar manusia, kepada hewan pun demikian. Kalau sudah mendapatkan derajat ihsan, nah, ini adalah tingkatan ibadah yang nanti akan berefek kepada keimanan, ya. Bahkan kalau memang ibadahnya terus ditingkatkan, akan menjadi naik kepada derajat ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarah. Jadi hatinya akan terus merasa
dekat dengan Allah. Itu seperti itu. Ya, karena waktu ini sudah terlalu lama mungkin, mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita insya Allah. Dan nanti ada kesempatan, ada umur panjang, kita akan ulas lagi. Mohon maaf kita yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.